Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sontiontu, sahabat Dhamma semua, salam cinta kasih. Nah, sahabat Dhamma, kita lihat di dunia banyak sekali orang yang bertengkar satu dengan yang lain. Bagaimana sih caranya mengakhiri pertengkaran? Ya, kenapa? Karena pertengkaran itu membuat hidup itu menjadi sangat-sangat tertekan, ya kan? Banyak sekali orang bertengkar di dunia, baik antar keluarga, antar rekan kerja, antar bisnis, ya kan, antar politik, bahkan anak-anak sekolah, anak-anak kuliah juga mereka bertengkar satu dengan yang lain. Banyak sekali pertengkaran yang ada di dunia, membuat hidup menjadi sangat-sangat tertekan. Maka daripada itu sahabat Dhamma, kita sahabat Dhamma harus menghindari pertengkaran. Di zaman Buddha dulu ada suatu kisah pertengkaran. Jadi pada saat itu Buddha tinggal di suatu wihara di Kosambi, ya kan? Pada saat itu ada dua kelompok biku, ya kan? Yang satu adalah pengikut Vinaya dan satu pengikut Dhamma. Karena suatu hal mereka berdebat. Sebenarnya mereka adalah orang-orang bajik, tapi karena suatu hal mereka akhirnya berdebat, ya kan? Nah, mereka berdebat terus bertengkar. Buddha sudah menyarankan mereka para biku untuk berhenti bertengkar dan berdebat. Tetapi para biku tidak mau dinasihati, sehingga Buddha meninggalkan mereka dan memilih untuk tinggal di hutan selama masa wasa. Para umat awam mendengar alasan kenapa Buddha tidak menjadi wasa di wihara, malah menjalani wasa tinggal di hutan. Kenapa? Karena para biku yang berdebat dan tidak mau mendengar nasihat dari Buddha, sehingga para umat awam menolak untuk memberikan kebutuhan para biku. Karena para umat awam tidak memberikan kebutuhan para biku di wihara ya dua kelompok tadi itu mengalami kesulitan, ya kan, karena para umat awam tidak menyokong, sehingga para biku tersebut mengalami penderitaan karena tidak disokong oleh para umat awam. Akhirnya para biku pun merenungi tentang kesalahan mereka dan mereka menyesal. Mereka saling meminta maaf dan tidak bertengkar lagi. Akhirnya para biku menjadi rukun kembali. Setelah sampai ke wihara, Buddha memberikan saran kepada para biku dan kepada semua umat awam bahwa suatu hari kita semua pasti akan meninggal. Maka daripada itu, kita harus berhenti untuk bertengkar dan jangan berlaku seolah-olah kita tidak akan pernah mati. Lalu Buddha pun membacakan syair Dhammapada, syair ke-6, yaitu sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa. Tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini, mereka akan segera mengakhiri pertengkaran. Lalu semua biku itu mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dalam arti lain, sebenarnya para biku itu adalah orang-orang bajik. Hanya karena satu hal, mereka akhirnya berdebat dan bertengkar. Dan setelah menerima saran dari Buddha, mereka pun tidak bertengkar lagi. Mereka menjadi hidup harmonis. Setelah mendengar ceramah Dhamma, mereka mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Dari cerita ini kita dapat belajar sahabat Dhamma bahwa pertengkaran itu memberikan kerugian dan malapetaka yang sangat besar. Seperti kisah tadi, dua kelompok biku tersebut setelah bertengkar, mereka kehilangan sokongan dari umat awam. Di zaman ini pun banyak sekali orang antar keluarga, antar rekan kerja, antar rekan bisnis, ya, antar politik, antar siswa, antar semua, mereka bertengkar dan mereka kehilangan banyak hal. Kehilangan harta materi, kehilangan ketenangan, kehilangan keharmonisan, kehilangan kedamaian. Maka daripada itu sahabat Dhamma, kita harus menghentikan semua pertengkaran. Seperti saran daripada Buddha bahwa kita semua suatu hari pasti mati. Kita tidak boleh terus bertengkar dan hidup seolah-olah tidak akan meninggal. Jadi intinya adalah kita harus menghancurkan semua pertengkaran yang kalau mungkin saat ini ada, supaya hidup kita damai dan harmonis. Kenapa sih banyak orang yang bertengkar? Karena mereka pengen menang sendiri. Sebenarnya kalah dan menang itu bukan sesuatu yang paling penting. Buddha pernah mengatakan bahwa kemenangan terbesar adalah ketika seseorang bisa mengalahkan dirinya. Jadi kebanyakan orang bertengkar karena apa? Ego, keras kepala. Karena mereka ingin menang, mereka ingin merasa menang. Tapi sebetulnya kemenangan terbesar adalah ketika seseorang bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan egonya. Nah, jadi bagaimana sih caranya supaya bisa kita menghentikan pertengkaran? Caranya adalah kita harus mengembangkan cinta kasih. Kita harus belajar untuk mengembangkan pikiran kita. Kalau bisa, ikut kelas Zoom setiap hari Selasa dan hari Jumat pukul 7 malam. Bagaimana cara mengikuti kelas Zoom ini? Daftarkan di WhatsApp di nomor ini. Nanti admin yang akan mengarahkan sahabat Dhamma untuk bisa mengikuti kelas pelatihan pikiran. Semoga kita semua terbebas dari pertengkaran apapun. Semoga kita semua terus berkembang dalam Dhamma. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata.